Habib Bahar bin Smith ya, yang ditangkap sampai sekarang lagi bingung kasusnya apa. Jadi Habib Bahar ditangkap tapi bingung kasusnya apa ini. Nah, ini aneh bin ajaib. Walaupun ulama itu Pak ditaruh di mana, yang namanya emas itu tetap emas, nggak hina. Bapak punya emas, mohon maaf, itu emas Bapak taruh di berangkas ya emas. Emas Bapak taruh di tempat tai, di tempat jamban ya emas, tetap emas. Nah begitu juga Habib Rizik itu, beliau ditaruh di mana tempatnya, beliau mengajar ya tetap mengajar. Bahkan berapa banyak yang masuk Islam. Jadi penjara itu seperti pesantren. Tiap sholat 5 waktu berjamaah, kurang permadani beli lagi, sampai keluar luar tuh musolanya sholat berjamaah. Yang masuk Islam berapa banyak? Nah, Habib Bahar begitu juga. Beliau di Gunung Sindur di penjara, nggak ada masjid di sana. Beliau bangun masjid di Gunung Sindur, di lapas. Beliau yang bangun masjid. Ada vihara hancur, diperbaiki sama beliau. Yang begini kan nggak diekspos Pak di media. Coba kita lihat. Jadi yang namanya emas tetap emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adz-Dzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita, masih di akhir pembahasan daripada khatimatun min qauli la haula wala quwata illa billah. Ya. Di ujung daripada pembahasan arti dan makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang kalau kita baca membuat kita tahu diri kita itu siapa. Ya, jadi kalau seseorang menghayati kalimat ini, dia tahu dirinya itu kecil. Ya, daya dia, kekuatan dia semuanya hanya dari Allah. Sehat yang kasih Allah. Sakit yang kasih Allah. Hidup yang kasih Allah. Mati yang kasih Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita, finish kita semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Mustahil hidup kita bahagia kalau kita tidak taat dengan perintah Allah. Mustahil rumah tangga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah kalau di tengah-tengah rumah kita tidak ada aturan syariat Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Ya. Seperti Anda mengharapkan terbitnya matahari di malam hari. Saya lagi nungguin matahari terbit, tapi jam 10 malam. Ente gila nih. Nungguin matahari terbit jam 10 malam, ente gila. Nah begitu juga kepengen hidup kita sukses, bahagia, ya, di luar daripada kita menjalankan syariat Allah itu mustahil.
Wa rafa'ahuma wal mughayara bainahuma qala li'an la idza qararta yajuz ilgha'uha wa yajuz i'maluha intaha. Jadi ada kalimat nahi di situ. La itu kalimat larangan. Biasanya kalau kita ngomong sesuatu, hal ajuzu an af'ala hadza? La. Apakah boleh aku kerjakan ini? La. La, tidak. Tidaknya itu tekanan berarti. Di situ nahinya itu tekanan. Nah, begitu juga la-nya di sini tidaknya itu tekanan. Jadi tidak ada daya wala gua dan tidak ada kekuatan illa billah. Ya. Kalau ahli tariqat itu napasnya diatur, Pak. Kalau dia mau baca la haula wala quwata illa billah itu diatur napas. Di mana letak la ilaha illallah, la haula wala quwata, dia mengatur napasnya itu di mana. Qala Sayyidina Abdullah Al-Haddad nafallahu bi fi kitab ittihab sa'il wa amma ma yu'abbiru bihi an ma'na tabarri min haulin wala quwwah fa'lam anna ajma'al ibarat an dalika wa ashmalaha qaul la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib di dalam karangan kitabnya Ittihafus Sa'il. Ini Habib Abdullah, Pak, karangannya banyak kitabnya. Puluhan karangannya, kitabnya. Beliau dari masih kecil enggak ngelihat matanya. Faqdul basar kalau kita bilang. Enggak boleh orang alim kita bilang buta, enggak boleh. Tapi faqdul basar Allah ganti penglihatannya dari mata zahir ke ainul basirah. Karena penglihatan itu ada dua, Pak, hakikatnya. Allah berikan penglihatan secara umum itu ainul zahirah. Mata yang zahir. Nih, mata kita ini secara zahir. Dan dikasih mata zahir itu bukan cuma kita manusia. Binatang dikasih mata zahir, ada matanya semua. Bahkan pandangan binatang tuh matanya lebih jauh dari kita. Itu kalau burung elang ketinggian berapa ribu kaki, dia bisa lihat di bawah ada tikus, ada apa, dia bisa langsung nukik. Mata kita nggak bisa lihat. Itu umum, Pak. Tapi yang kedua, Allah hanya berikan mata ini khusus untuk orang yang taat dengan syariatnya. Apa? Ainul basirah, mata hati. Maka kata Nabi dalam hadis apa? Ittagu firasul mu'min fa innahu yanzur binurillah. Kata Nabi apa? Hati-hati Anda dengan perasaan orang mukmin yang beriman. Karena orang mukmin yang beriman yang taat dengan Allah itu dia melihat sesuatu dengan pandangan Allah. Dengan mata hatinya maksudnya. Ya. Ini Habib Abdullah karangannya banyak. Dari kecil kena sakit cacar, akhirnya cacar itu mengenai bagian matanya, nggak ngelihat, Pak. Umur 8 bulan atau 6 bulan nggak ngelihat. Matanya tuh udah nggak ngelihat, faqdul basar, nggak ngelihat. Dibawa sama uminya, sama ibunya dibawa ke makam daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, datuknya Habib Husin Luar Batang. Dibawa. Ya, begitu dibawa masih bayi. Seraya ibunya mengatakan kepada waktu ziarah itu, ibunya mengatakan, kalau anak saya besar akan menjadikan manfaat untuk umat, maka akan saya besarkan dan akan saya rawat anak ini. Tapi kalau anak ini besarnya tidak memberikan manfaat untuk umat, aku serahkan anak ini kepada Allah.
Subhanallah, namanya karamat para aulia itu, Pak. Ibunya mendengar suara daripada Sahibul Ghabar. Apa yang ibunya dengar? Sahibul Ghabar mengatakan, kamu rawat anak kamu dengan benar. Karena dia di zamannya nanti akan menjadi ulama yang tidak akan bisa tertandingi. Ini dirawat sama ibunya. Enggak ngelihat. Tapi umur baru 8 tahun, udah hafizul Quran, hafal Quran. Ditarim begitu Pak kehidupannya Pak. Jadi banyak orang ditarim itu hafal Quran karena keseringan dia baca. Jadi kalau Bapak ketarim, ya di Yaman sana, itu setiap habis sholat 5 waktu tuh, habis baca wirid, zikir kayak gitu itu nggak pulang ke rumah Pak. Itu baca Quran mugra, satu mugra muter. Itu. Jadi karena keseringan begitu, jadi banyak orang-orang tua di sana tuh usia 40, 50, 60 itu hafal Quran bukan karena menghafal, karena keseringan begitu. Nih, kalau kita kan di Indonesia keseringan dengar lagu dangdut, akhirnya hafal di lagu dangdut. Ya Ustaz Ferry ya. Allah. Beliau katakan Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Ittihabus Sa'il, wa amma ma yu'abbiru bi an makna tabarri, arti daripada melepaskan. Apa sih arti melepaskan daripada daya, daripada kekuatan? Artinya maknanya apa nih? Ya. Fa'lam anna ajmal ibarat an dalik wa asmala qaulu la haula wa quwwata illa billahil azim. Ketahuilah, kata Habib Abdul Haddad, semua ya, kalimat untuk membebaskan kita ya dari segala macam itu hanya ada di kalimat la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat pembebasan dari segala sesuatu. Gitu. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu an, beliau mengatakan al-haul wal harakah. Daya itu maksudnya gerakan. Jadi haul itu daya, gerakan. Enggak ada gerakan itu kalau bukan daripada kehendak Allah. Kita tahu daun kelor, pohon kelor. Tuh pohon kelor tuh daunnya kecil-kecil. Tuh kalau orang punya pohon kelor, tiap pagi disapuin, banyak daun yang jatuh pohon kelor. Bukan lagi ratusan, ribuan kecil-kecil. Tidak ada satu biji daun kelor yang jatuh ya kecuali dengan kehendak dan sepengetahuan Allah. Itu daun kelor. Bagaimana gerakan tangan kita? Terus kita mau bilang tangan kita bergerak tanpa sepengetahuan Allah. Kemudian wal guwah, kata Imam Ghazali, kekuatan itu apa? Hiyal gudrah, pemberian Allah, ketentuan Allah. Jadi kalau nggak ada gudratullah, nggak bisa Pak. Kita sehat, kita angkat gelas ini bisa. Tapi kalau orang, mohon maaf, insya Allah hindari kita dari penyakit ini. Orang sakit stroke, coba suruh angkat gelas, jangan lagi dia angkat gelas, dia bawa tangannya aja susah. Jadi kata Imam Ghazali, haul itu, daya itu gerakan, guwah, gudrah, kekuatan itu takdir Allah. Wala haraka wala gudrah li ahadin minal khalq ala syai'in minal asya' illa billah. Imam Ghazali bilang, tidak ada kekuatan, tidak ada gerakan ya yang dilakukan oleh satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala ya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Qadir, yang maha segalanya. Wa kullu ma ja'ala lil makhluqin ila fi'lihi wa ila tarki sabilan kal
dan semua yang dikerjain oleh manusia ini, oleh makhluk, kata Imam Ghazali, itu semuanya udah dikendaliin remote-nya sama Allah. Dirinya kita udah dikendaliin sama Allah. Ya. Kalgiam diri bitakalif fi'lan wa kafan wa kasai li talabil ma'ashi. Untuk kita cari rezeki jalan bi anwal harakat dengan bermacam gerakan kita, atau kita ngomong dari mulut kita keluar tuh huruf demi huruf kita ngomong. Kita ngomong dari mana? Dari mana? Berapa huruf tuh? Itu kata Imam Ghazali, semuanya itu sudah diatur, kita bisa ngomong dari mana sama Allah. Wa sana'at wa ma fi ma'na dzalik fal wajib 'alal mu'min ayat tajida. Jadi kalau kita sudah tahu semua pergerakan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka wajib bagi orang mukmin ayat tajida, untuk meyakinkan dirinya annallahu wal khaliq, bahwasanya Allah itu sang pencipta. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk apapun. Nggak boleh. Misalnya Allah, saya samakan Allah dengan malaikat Jibril. Nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak boleh kita samakan Allah dengan makhluknya. Ya, apalagi kalau Allah disamakan dengan manusia biasa. Orang yang menyamakan Allah, ya, dengan makhluknya fagat kafir itu udah dia. Nggak boleh bercanda urusan ilmu tauhid, urusan ini nggak boleh kita buat candaan, itu nggak boleh. Ya. Jangan lagi Allah, Pak. Nabi kita tidak boleh disamakan dengan yang lain. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samsud Durar, beliau katakan apa? Ya. Bashar lakal bashar. Nabi kita Muhammad manusia, betul, tapi bukan seperti manusia lain, bukan. Jadi kita tidak boleh menyamakan Nabi dengan yang lain, nggak boleh. Nabi kan manusia, betul, lakal bashar, tapi bukan seperti manusia yang lain. Ente mau samain, ada orang ngaku Nabi, aku apa? Astagfirullahaladzim. Kan saya sudah pernah kasih contoh. Pengarang kitab Tajul A'ras, pengarangnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, 2 jilid itu kitab. Itu beliau puluhan tahun yang lalu udah ngasih contoh. Ngasih contoh bagaimana? Saya pernah cerita juga di sini. Beliau sekali waktu datang ke daerah Semarang atau kemana, ke daerah Jawa lah. Sampai sana murid-muridnya diajak ke rumah sakit jiwa, diajak ke rumah sakit orang gila, diajak ke rumah sakit orang gila. Ya, begitu masuk, singkat cerita masuk, baru pintu pertama, ini orang gila bilang apa? Ya, aku ini Nabi. Ini orang gila ngaku, kata Habib Ali sama muridnya, dengar tuh. Dia ngaku apa? Ngaku Nabi. Jalan lagi, pintu kedua, Ustaz Ferry. Aku ini Rasul. Dengar, ngaku apa itu? Rasul. Ada lagi ntar. Jalan lagi. Sampai yang berikutnya. Bang, aku ini malaikat. Udah dengar? Ada lagi. Jalan ke yang terakhir. Yang kelas berat dah. Masuk ke sana pintu. Mereka apa? Aku ini Tuhan yang ciptain kamu semua. Udah selesai. Habib Ali pulang sama muridnya. Pulang sama muridnya, ngajar. Terus Habib Ali bilang apa? Tadi kita baru kemana? Rumah sakit jiwa. Di sana ada yang ngaku Rasul, ada.
Ada yang ngaku nabi, ada. Ada yang ngaku malaikat, ada. Ada yang ngaku Tuhan, ada. Nah, kata Habib Ali apa? Jadi kalau ada orang yang ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku malaikat, apalagi ngaku Allah, itu gila dia. Nah di zaman kita kalau masih ada orang ngaku malaikat, ngaku nabi, ngaku rasul, ya dia gila. Jadi nggak usah kita bingung, dia gila. Nah kalau di Bandung tukang cukur ngaku nabi gimana? Ini akhir zaman Pak. Akhir zaman itu wa zaman god ukisat ahwaluhu saral wajah fi haddil kafa. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad saya beratib, ya zaman itu Pak sudah akan hilang nanti rasa malu orang tuh. Akan datang satu zaman orang sifat malunya hilang. Saral wajah fi haddil kafa. Muka bukan lagi ada di depan, tapi di belakang. Di depan dia yang hak, dia nggak lihat. Karena mukanya dia di belakang, akhir zaman. Kan lucu, kalau ada menteri, ada ormas besar, ada orang yang membela kebenaran, tidak didukung, malah dicaci, diapa. Tapi ada satu orang penghina syariat Allah, penghina agama, penghina Tuhan kita, ya malah dibela. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat kira Allah wal khaliq al-muhtari li iradatihim wa harakatihim. Jadi kata Imam Ghazali, kita harus yakinkan bahwasanya Allah itu al-khaliq, yang maha segala-galanya. Ya. Setiap pergerakan manusia, setiap keinginan manusia, diamnya manusia itu dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah. Bapak duduk begini, itu semua dengan kemauan Allah. Itu. Ini saya kasih contoh yang gampang. Bapak kalau enggak ngantuk, belum ngantuk nih Pak, Bapak paksain tidur, kadang-kadang kita susah Pak mau tidur, nggak bisa-bisa kita mau tidur, kita merepet nggak bisa-bisa, nggak ngantuk. Tapi kalau giliran datang ngantuk banget, udah ngantuk banget, Bapak mau paksain juga nggak tidur, nggak bisa. Tahu tuh kena bantal dikit, bleng, udah mablang gitu. Itu urusan yang kecil aja. Wa amma ma yasduru anhum min anil af'al ikhtiyariyah fa nisbatu idafa ilaihim siyama al-kasab wal amal awalihim ma yatarattab thawab wal iqab walakinnahum ma yasha'una ila yasha'allah wa la qadiruna ala fi'li shay'in wa la tarkihi illa an aqdarallah wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la haya wa la nusyura. Imam Ghazali bilang, ya, kalau ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu sebagai tambahan dari Allah, ya, yang Allah berikan kebebasan kepada hambanya. Anda mau nyari duit, Anda mau ngerjain apa, itu silakan aja. Makanya enggak ada manusia yang kerjaannya sama. Enggak ada manusia yang pikirannya itu, otaknya itu sama, enggak. Beda. Bapak lihat duren, sepakat semuanya duren enak tuh. Ya, apalagi duren Rancamaya lagi. Enak tuh duren. Nah, tapi dari semua yang ngelihat duren, ada yang satu mata bilang apa? Wah, itu enak kalau saya makan, legit banget tuh. Ada lagi yang satu mata lagi bilang apa? Wah, itu duren enak tuh kalau dibuat kince duren tuh. Makannya pakai roti. Ada lagi, nggak sama. Yang buat perbedaan itu semua siapa? Ya Allah. Ya. Jadi termasuk wala yamlikuna mauta wala haya
wala nusyura. Dan Allah tuh nggak bisa terpengaruh dengan perbuatan makhluknya. Karena kenapa? Yang namanya kematian, yang namanya hidup, ya yang namanya orang tuh bangkit, semua kehendak Allah. Jadi tidak ada intervensi daripada makhluk urusan apa? Urusan tiga. Kematian, ya hidup, ya sama alam kebangkitan nanti. Itu enggak ada urusan manusia. Wa malau minum min dhahir, ya. Yang mana kesemuanya itu kehidupan kita, kematian kita, kebangkitan kita, itu pasti kita alami. Itu sesuatu yang dhahir, yang nyata. Tapi kenapa kok kita ini kagak mau beriman sama Allah? Enggak mau makin getol ibadah kita. Padahal kita tahu, ya Allah, ini saya sekarang hidup nih. Saya bisa hidup nih dari Allah ini. Saya bisa napas Allah yang kasih sekarang. Besok apa saya bisa lihat lagi matahari terbit. Besok apa saya bisa lagi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Iqra. Itu semua urusan Allah. Itu ya. Wa 'alal qudrati wal ikhtiyar alladhi ja'ala Allah li ibadi tertibul amr wa naifal umur as-sadirah anhum bil qasad wa mal ikhtiyar laha nisbah wa idafati ilaihim wa biasbidzalika yusabuna wa yu'agibun. Nah, jadi ada ini Pak, ada hitung-hitungan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kalian sebelum Allah yang memperhitungkan nanti dari kiamat. Kita nggak bisa lolos Pak. Di dunia kita bisa lolos. Wah, ini rezim pro ke saya. Perbuatan apa aja yang dikerjain bisa lolos karena rezim ini pro ente. Bisa. Tapi ingat, ntar di hari kiamat ya, semua yang ente kerjain itu akan ada hitungannya di mata Allah. Anda jadi presiden, Anda jadi menteri, Anda jadi anggota dewan, keputusan Anda itu zalim, keputusan Anda merugikan rakyat, keputusan Anda merugikan banyak orang, itu semua ada hitungan. Anda menjadi aparat penegak hukum, Anda tidak adil, Anda tebang pilih melakukan tindakan hukum, itu semua Pak, semua akan ada hitungan. Imam Ghazali bilang apa? Di hari kiamat nanti itu Pak, napas yang kita keluarin itu dihitung sama Allah. Dari semenjak kita lahir ke dunia, lahir nih kita keluar dari perut ibu kita, begitu kita keluar, napas kita itu pertama kita napas di dunia sampai kita meninggal, itu dihitung oleh Allah di hari kiamat. Semenjak Anda lahir, Anda sampai Anda meninggal, berapa kali Anda mengeluarkan napas, berapa kali Anda menghirup napas, itu ada hitungannya. Napas saja dihitung. Makanya Imam Ghazali paling tidak mau jalan itu lewat tempat maksiat atau lewat tempat yang lalai dengan Allah. Imam Syafi'i itu, Imam Ghazali menghindari tempat itu. Seperti populer itu ceritanya, beliau waktu jalan di satu tempat nggak ada jalan lain lagi, cuma lewat tempat itu. Cuma di tempat itu sering digunakan untuk orang gunjerang ganjring, main gitar, lalai. Kata Imam Ghazali, ada jalan lain nggak? Nggak ada, cuma satu-satunya. Dari jauh Imam Ghazali udah tarik napas di jalan, lewatin jembatan, udah jauh, baru dikeluarin lagi napasnya. Ditanya sama muridnya, kenapa? Beliau bilang apa? Aku tidak ingin dituntut oleh Allah di hari kiamat napas yang aku keluarkan di tempat orang yang lalai dengan Allah. Nggak mau dia. Nah kita ngeluarin napas depan TV. Ya, kadang-kadang lagi maksiat kita asyik nonton maksiat. Ini yang kita baca ini secara ratib ini Pak,
kitab yang kita baca ini, ya. Itu sekali waktu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca nih kitabnya, beliau berdakwah sama murid-muridnya, dakwah. Akhirnya masuk waktu malam, istirahat di masjid. Emang orang Islam ini paling nikmat, Pak. Wallah. Makanya kalau ada orang Islam dia bilang ada agama yang lebih baik selain Islam, waduh, itu udah bukan Islam kali. Anda orang Islam harus Anda yakin tidak ada agama yang lebih baik, yang lebih sempurna dari agama kecuali Islam. Inna dina indallahil. Ya. Masuk istirahat Habib Umar ini malam, udah capek dari pagi jalan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, jalan kaki Pak dakwah. Kalau kita sekarang dakwah tablik kemana-mana pakai mobil, dari sini kampung sana pakai mobil, nggak jalan. Dulu jalan kaki. Itu Sayyidil Walid, saya dengar ceritanya, Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri, itu kalau dakwah tuh dari Tebet naik kereta, setiap stasiun turun. Tebet, Kalibata turun, dakwah di keliling Kalibata berapa hari itu? 3 hari. Ntar naik lagi Kalibata Pasar Minggu, turun lagi dakwah lagi daerah Pasar Minggu berapa hari. Terus jadi Sayyidil Walid itu saya dengar ceritanya pergi ke Bogor terus balik lagi ke rumah itu bisa 2 bulan. Jakarta Bogor aja 2 bulan. Jakarta Bogor 2 bulan. Begitu. Nah, sekarang kita pakai mobil, ya. Akhirnya udah masuk, muridnya pada kecapean, ada yang langsung tidur, blong. Akhirnya ada satu murid diintip gurunya, pengarang kitab ini Habib Umar. Begitu diintip masih keadaan sholat, diintip lagi tengah malam masih lagi sujud, nggak tidur, diintip, lu baca Quran. Ya, akhirnya udah. Habis subuh muridnya bilang sama gurunya, dia bilang, wahai guru, kita semalam udah pada lelah, capek langsung tidur, nggak tahu diri tidur langsung. Saya mau tanya, kenapa guru kok nggak tidur, nggak istirahat? Apakah guru nggak capek? Apa dijawab oleh pengarang kitab ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Inti salah alamat nanya aneh capek. Inti nanya saya capek salah alamat. Inti kalau mau nanya capek itu orang yang asik dengan maksiatnya, yang dengan dangdutannya, dengan karaokeannya, dengan maksiatnya nonton bola ya sampai perpanjangan waktu, bahkan sebelum bola mulai udah nunggu depan TV anaknya, bininya, udah persiapan nonton bola. Seakan-akan yang dia tonton bisa bawa dia ke surga. Udah siap. Ya. Kata Habib Umar, ente tanya tuh mereka yang dengan maksiat ini capek gak dia? Enggak. Asik sama dangdutnya, sama maksiatnya, sama yang dia tonton, asik. Malah dia pengen lewat adzan subuh lagi terus. Habib Umar bilang apa sama muridnya yang nanya? Kalau mereka dengan maksiatnya aja itu asik, hilang rasa ngantuk, bagaimana aku dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka menikmati dengan maksiatnya itu asik, nggak ada rasa ngantuk. Begitu juga aku. Aku sedang merasakan kenikmatan dengan Allah. Aku sedang merasakan nikmatnya sujud dengan Allah. Aku sedang merasakan nikmatnya ruku dengan Allah. Aku sedang merasakan nikmatnya berdiri sholat dengan Allah. Aku sedang merasakan nikmatnya baca Quran dengan Allah. Bagaimana aku capek? Aku lagi nikmat kok kamu bilang capek? Itu. Ya. Kalau kita masih jauh begitu. Fa makna la haula wala quwata illa billah,
nafi istiglal wal istibdad bil quwwah wal haula. Jadi makna la haula wala quwata illa billah itu nafi istiglal wal istibdad bil quwwah. Jadi yang namanya apapun daripada kekuatan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal haula adapun keinginan mal i'tiraf bi wujudil qudrah. Ya, kita merasa rendah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtiyar allati ja'ala Allah lil abdi fa inna min. Jadi kalau kita merasa rendah di mata Allah, Pak, kita akan terus mulia. Tapi kalau kita merasa mulia di mata Allah, ya kita bisa hina di mata Allah. Ya. Makanya coba kalau kita dengar murabbi itu, almarhum itu, kalau murabbi sedang mimpin zikir, di saat umat sedang asyik di lautan baca bareng subhanallah, lagi rame-rame kompak gitu, umat dibawa masuk ke alam zikir dengan murabbi. Ya, coba kita perhatikan, kadang murabbi itu ngomong, ya, jadikanlah kita ini manusia yang paling hina di mata Allah. Kita manusia yang paling rendah di mata Allah. Jadi kalau kita merasa hina di mata Allah, kita jadi mulia, Pak. Ya, tapi kalau kita merasa hebat, merasa apa, ya kecil, Pak. Ya, tidak ada itu semuanya. Ya. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam akhir kajian kitab Al-Qirtas ini, adapun mengenai kekuatan, daya, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada intervensi manusia sama sekali. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ridwan Allah, Anda jaga kekuatan Anda jaga keinginan Anda. Kalau Anda ingin dapat keberkahan Allah, setiap keinginan Anda harus keinginan yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Bagaimana saja? Setiap kemauan Anda tidak bertentangan dengan syariat Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Alhamdulillah, kemarin kita Rabu kemarin tuh kita adakan ziarah, ya, ziarah ke makam murabbi kita. Alhamdulillah, ya, ini kita adakan 3 bulan sekali ziarah, ya, mungkin sekali lagi nanti sebelum puasa kita ziarah lagi, ya. Jadi kalau kita ziarah ke makam itu mengingatkan kita bahwasanya kita juga bakal nyusul. Siapa yang sangka almarhum Muhammad Ammar Ad-Dikra, siapa yang sangka di usianya 21 tahun, ya, di usianya 21 tahun udah kembali kepada Allah. Siapa yang sangka? Yang namanya Israel nggak diundang, Pak. Kalau Israel diundang kagak laku, kagak ada yang mengundang. Ustaz Ferry, ya, siapa yang mengundang Israel? Masalahnya tamu yang nggak diundang ini Israel. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapin bekal. Paling baik-baiknya bekal adalah takwa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, harapan hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, wastur umat Sayyidina Muhammad, wajbur umat Sayyidina Muhammad,
وجمل أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربي فانفعنا ببركتهم وحدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita bacakan suratul Fatihah untuk para ulama kita, khususnya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, begitu juga Habib Bahar bin Smith ya, yang ditangkap sampai sekarang lagi bingung kasusnya apa. Jadi Habib Bahar ditangkap tapi bingung kasusnya apa ini. Nah, ini aneh bin ajaib ya. Yang lebih aneh bin ajaib lagi kalau ada ormas besar bukan ngebela ulama tapi ngebela preman. Ini lebih aneh lagi ya. Nah, kita doakan para ulama kita yang dikriminalisasi, yang dizolimi ya, keadilannya ya, biar Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Ala hadiniyat wa kullu niyat salih jamiah ya. Walaupun ulama itu Pak ditaruh di mana, yang namanya emas itu tetap emas, enggak hina. Bapak punya emas, mohon maaf, itu emas Bapak taruh di berangkas ya emas. Emas Bapak taruh di tempat tai, di tempat jamban ya emas, tetap emas. Nah begitu juga Habib Rizik itu, beliau ditaruh di mana tempatnya, beliau mengajar ya tetap mengajar. Bahkan berapa banyak yang masuk Islam. Jadi penjara itu seperti pesantren. Tiap sholat 5 waktu berjamaah, kurang permadani beli lagi, sampai keluar luar tuh musolanya sholat berjamaah. Yang masuk Islam berapa banyak? Nah, Habib Bahar begitu juga. Beliau di Gunung Sindur di penjara, nggak ada masjid di sana. Beliau bangun masjid di Gunung Sindur, di lapas. Beliau yang bangun masjid. Ada vihara hancur, diperbaiki sama beliau. Yang begini kan nggak diekspos Pak di media. Coba kita lihat. Jadi yang namanya emas tetap emas. Makanya saya selalu bilang apa? Murabbi kita ini almarhum Pak. Beliau tuh memandang orang tuh bukan dengan mata zahir, tapi dengan mata hati. Dan murabbi itu cinta dengan seseorang ya bukan karena apa-apa. Kalau orang itu istiqomah di jalan Allah, itu murabbi cinta. Sekalipun orang itu banyak dibenci. Itu. Jadi jangan sekali-kali kita mencintai orang karena orang itu banyak yang sanjung-sanjung. Jangan. Ya. Al-hadiniyat wa kullu niyat salih jami'a bi khairin wa lutunuha fi khususan al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab wal Habib Bahar bin Smith wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbana da'um fi subhanakallahumma tahiyatum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.